Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Lentensai. Oke, untuk video kali ini saya ingin bahas tentang voltmeter. Jadi di sini saya sudah sediakan eh, voltmeter biasa, voltmeter 2 in 1 dan voltmeter 3 in 1. Nanti akan saya bedakan ketiga ini. Dan untuk kabelnya mungkin ada yang sama dan ada yang berbeda. Untuk yang dua ini 3 kabel dan ini 2 kabel saja. Nanti untuk pemasangannya akan saya beritahu seperti apa. Dan di baliknya juga sebenarnya udah ada loh caranya. Tapi tinggal kalian simak saja tulisan di bagian sini, walaupun tulisannya itu Cina dan Inggris. Ada tulisan Inggrisnya juga. Oke, kita lanjut saja untuk pemasangannya dan pengetesannya. Karena di sini saya menggunakan 3 dan 1 ini rusak. Kenapa ini rusak? Ya udah pemakaiannya udah agak lama, udah sekitar 6 bulan, dan itu sering terjadi konslet di motor saya karena saya sering main kelistrikan ya. Ini sampai kabelnya banyak sekali, dan di bagian sini juga masih ada banyak ya. Nah ini di sini juga ada. Oke, jadi di sini akan saya tes dulu kedua ini karena yang ini nggak bisa dipakai ya. Kita menggunakan aki, tes dia bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Kalau misalnya sudah bisa berfungsi, kita langsung lanjut ke tutorial pemasangannya. Nah, untuk pemasangannya ini bisa untuk semua motor ya, tidak untuk motor making saja. Untuk motor Supra dan motor lainnya nanti akan saya berikan tipsnya biar bisa untuk pemasangannya. Oke, kita lanjut saja. Oke, kita langsung tes saja menggunakan aki ya, karena kalau misalnya tidak dites nanti langsung dipasang, kalau misalnya voltmeternya nggak hidup kan percuma kita bongkar-bongkar motor dan ternyata voltmeternya mati. Dan untuk voltmeter biasa di sini itu cuma 2 kabel. Dan untuk lengkapannya seperti ini. Ada bagian bracketnya dan ada tali kabelnya atau tali tis ya. Ya seperti ini. Nih. Kemudian ada bautnya untuk dipasang di bagian bodi. Nah, kalau di bagian kabelnya cuman ada warna merah dan warna hitam. Tidak ada lainnya ya. Di sini cuman voltmeter doang. Dan tadi sempat saya tes dan bisa hidup, tapi untuk keakuratannya saya belum tahu. Belum saya bandingkan dengan yang 2 in 1. Oke, langsung saja kita buka yang 2 in 1. Di sini untuk harganya yang voltmeter biasa ini 25.000. Kalau yang 2 in 1 ini saya belinya sekitar 40.000 lebih sedikit. Untuk kelengkapannya di sini sama saja. Ada kabel tisnya ada 2, dan untuk bautnya ada 2 juga. Dan untuk bracketnya di bagian sini. Nah, ini kita lepas saja. Bisa kok. Nah, ini tempat bautnya. Nanti kalau misalnya kita pasang di bodi bisa pakai baut ya. Kalau misalnya tidak mau di bodi bisa ditaruh spion. Nanti kita berikan tipsnya. Nah, untuk di bagian sini karena 2 in 1 dan 3 in 1 itu di bagian sini kan bolong. Belum waterproof sepenuhnya. Kalau misalnya yang ini itu waterproof. Kenapa waterproof ya? Karena di bagian sininya itu dia nggak ada celah untuk masuk air ya. Kalau misalnya di sini kan ada dia tuh agak bolong. Nah, jadi untuk bagian sini itu kita tambal seperti yang 3 in 1 ini. Nah, yang ini sempat saya review juga dan pernah saya pasang di M-Making ya. Nah, ini saya tambal dan alhamdulillah ini belum pernah kemasukan air karena ini saya tambal, nih saya kasih lem plastik, atau kalian isolasi aja bisa kok. Untuk bagian sini tambahannya kalau di 3 in 1 itu cuman ini suhu. Untuk suhunya sempat ada yang bilang ini itu bisa dipanjangkan menggunakan kabel, tapi saya belum coba gimana hasilnya. Tapi kalau misalnya ini bisa ya bagus, kita taruh di bagian dekat mesin ya, dan bisa tahu suhu dekat mesin itu berapa derajat. Kita lanjut ke tahap pengetesan. Untuk pengetesannya kita menggunakan tambahan kabel karena di bagian sini itu kurang panjang ya. Jadi biar enak kita tambahkan kabel saja.
yang kabel merah itu ke positif aki, kemudian yang negatif itu ke negatif aki. Ini baru pengetesan ya. Nah, dia bisa berfungsi dan tegangan akinya itu 12 volt, 7. Jadi untuk yang voltmeter biasa 12,7. Kemudian kita tes yang voltmeter 2 in 1. Untuk 2 in 1 ini yang negatifnya jangan sampai salah ya. Negatifnya bukan warna hitam. Karena di sini ada 3 warna, yaitu warnanya merah, hitam, dan warna hijau ya. Yang hijau itu negatif, paling atas ini negatif, kemudian yang warna merah dan hitam itu positif. Jangan sampai lupa ya. Yang hijau itu negatif, merah dan hitam itu positif. Yang hitam itu positifnya ke kunci kontak, yang ini itu ke aki, atau nanti kita ubah yang lain. Karena nanti akan saya berikan tipsnya, metode yang lain biar sesuaikan dengan motor kalian. Nah, di sini akan saya tes ya. Untuk pengetesannya, karena di sini agak pendek tembaganya, kita bakar dulu. Oke, di sini sudah saya panjangin sedikit ya untuk bagian tembaganya. Kemudian kita tes saja ke aki dan nanti kita bandingkan dengan yang voltmeter biasa. Nah, di sini dia ke metode jam. Kita pindah, kita tekan, dan di sini voltmeternya sama ya dengan yang voltmeter biasa tadi, 12,7. Kemudian kembali lagi ke metode jam. Kalau misalnya kita tekan agak lama dan dia pindah. Ini yang 12 jam, ini 24 jam. Kalau 12 jam berarti di sini kita aturnya fullnya itu cuma 12 saja. Nah, 12 nanti dia akan kembali ke satu lagi yang sebelah sini, dan ini untuk menitannya. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kita ke metode 24 jam, nanti dia bisa ke 13 jam sampai 24 jam. Dan dia kembali lagi setelah ininya 24 jam ya. Atau 23 jam tadi. Nanti akan saya berikan contohnya seperti apa pemasangannya gitu. Oke, kita lanjut saja karena ini sudah berhasil ya. Kita tes dan ternyata memang benar-benar nyala. Untuk yang ini kita bandingkan dengan yang 2 in 1 kabelnya. Untuk kabelnya itu sama saja. Untuk kabelnya itu menurut saya setiap merek mungkin berbeda-beda, tapi tergantung dari mereknya ya. Kadang ada yang sama dan ada yang berbeda. Dan untuk yang voltmeter 3 in 1 dan 2 in 1 yang punya saya ini itu sama saja, yang hitam, kemudian merah dan hijau. Dan di sini juga sama, yang 3 in 1 ini. Ini 2 in 1. Untuk tambahannya cuman di bagian suhunya saja, di bagian sini. Nah, ini. Oke, kita lanjut saja ke tutorial pemasangannya. Oke, kita lanjut ke tahap pemasangan voltmeter. Jadi di sini saya ingin masang voltmeter yang biasa dulu, dan untuk kabelnya itu cuma 2 saja ya. Dan yang warna merah ini kita salurkan ke kunci kontak. Kenapa tidak langsung ke aki? Karena dari aki langsung kunci kontak off, voltmeter tetap menyala. Karena harusnya langsung dari aki ya. Kita harus memindahnya ke arus kunci kontak. Jadi kalau misalnya kunci kontak on, langsung menyala voltmeternya, seperti nyalain speedometer dan lampu lainnya, kayak lampu belakang dan lampu lainnya ketika kunci kontak on. Oke, kita lanjut saja ke voltmeter 2 in 1. Karena nanti voltmeter 2 in 1 akan saya pasang di bagian spion, dan nanti kalian bisa mencontohnya di bagian spion atau di bagian body. Oke, kita lanjut. Menurut saya pemasangan voltmeter di spion itu lebih mudah daripada di bagian body. Karena nanti kalau misalnya kita pemasangan di spion itu cuman ngambil kabel T1, kemudian kita masukkan ke bracketnya di lubangnya, dan kemudian kita masukkan lagi ke spionnya. Kalau misalnya sudah dimasukkan, kita kencangkan dan nanti dia langsung kencang. Cuman satu kabel T saja bawaan.
kalau misalnya sudah, kita lanjut ke tahap kabelnya. Untuk tahap kabelnya itu saya sarankan sesuai dengan urutan di box di sini. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian bisa komen saja, insya Allah akan saya bantu. Kalian lihat aja di bagian sini. Dan untuk di sini itu yang warna merah itu ke aki. Kemudian yang warna hijau itu ke negatif, dan warna hitam itu ke kunci kontak. Dan ada dua metode. Diagramnya juga sudah saya sediakan. Ada yang dari kunci kontak dan ada juga dari aki. Dan untuk dari aki itu positif satunya lagi dari lampu belakang. Kalau misalnya kita ngambilnya dari belakang ya. Nah, kalau misalnya kita ngambilnya dari depan, itu kita bisa ngambil di kunci kontak. Karena kunci kontak itu ada dua arus. Ada arus aki, kemudian arus kunci kontak. Arus kunci kontak yaitu warna hitam. Arus aki yaitu warna merah. Nah, ini kalau di bagian sini juga sama, ada dua arus. Dan ini alirannya, kabelnya. Ini kita pasang ke voltmeter. Kemudian ini kan udah positif keduanya. Kemudian kita ambil arus negatif. Untuk arus negatifnya kita ambil dari bracket di bagian sini ya. Kalau misalnya kalian pengen pasang ya di body motor kalian tuh, cari aja yang nempel dengan body kemudian ada bautnya gitu ya. Kalian cari. Kalau misalnya di bagian baut-bautnya doang, itu biasanya kurang efektif dan nanti bisa terjadi mati sendiri di bagian sininya. Kalau misalnya kalian mati sendiri, kalian bisa komen saja, insya Allah akan saya bantu. Oke, jadi kalau misalnya sudah kerakit semua, kemudian kabelnya kalian tata, dimasukkan sesuai dari aliran sini ya. Kalau misalnya masih bingung, komen saja, insya Allah akan saya bantu. Semisal sudah terpasang semua, kita cek dia nyala atau tidak. Dan ini tadi sempat saya sudah atur ya bagian jamnya, dan kemudian kita pindah. Dan voltmeternya bisa ya, voltteknya. Oke, jadi ini pemasangan voltmeter 2-in-1 sudah bisa. Kemudian untuk voltmeter 3-in-1 itu sama saja dengan 2-in-1, tidak beda pemasangannya. Cuman di bagian sininya itu ada indikator untuk suhunya. Kalau misalnya kan cuma dua saja, cuman perbedaannya di situ doang. Kalau misalnya voltmeter biasa itu cuman aki ya, ngecek aki atau voltteknya. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Kalau misalnya kalian masih bingung dengan video ini, kalian bisa komen saja atau kalian bisa chat di WA. Insya Allah akan saya bantu sebisa saya. Dan kalau misalnya terjadi konslet atau apapun, saya sarankan akinya itu dilepas dulu. Atau kalian bisa melepas fuse-nya. Jadi di bagian sini kalian lepas dulu kalau misalnya biar tidak terjadi konslet. Karena tadi sempat saya pasang dan terkena bodi konslet. Alhamdulillah saya ada fuse tambahan di bagian sini dan itu udah saya ganti ya. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.